dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok SMS 03 SID 7 yang beranggotakan saya Stefani Dwi Tasari, Bapak Muhammad Baharudin Kamal, Bapak Muhammad Faizal Ashar, dan juga Bapak Dimas Noven Pradana. Di mana kami akan mempresentasikan hasil praktikum final project mata kuliah Sustainable Manufacturing System. Pada presentasi ini, kami akan membahas terkait dengan studi kasus yang kami analisis menggunakan beberapa tools quality dan juga pengambilan keputusan. Kemudian memberikan usulan perbaikan dan juga rekomendasi yang mendukung penerapan sistem manufaktur yang lebih efektif dan juga berkelanjutan. Next. Pada kesempatan kali ini, presentasi kami terdiri dari 4 subbab, di mana yang pertama yaitu akan membahas terkait dengan rumusan dan juga tujuan, yaitu menjelaskan permasalahan yang diangkat serta tujuan analisis yang ingin dicapai. Selanjutnya dilanjutkan dengan landasan teori yang berisi konsep dan juga metode yang menjadi dasar dalam penyelesaian studi kasus. Yang ketiga, hasil dan juga pembahasan, di mana ini merupakan bagian utama yang menjelaskan terkait dengan proses analisis dengan menggunakan tools yang dipilih beserta dengan hasil yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran yang merangkum hasil analisis serta memberikan rekomendasi untuk implementasi yang lebih baik dan juga efisien di dunia industri. Next. Di mana dalam kesempatan kali ini kami menggunakan 4 metode pendekatan, yaitu metode pertama adalah forecasting. Di mana forecasting ini permasalahan yang ingin diselesaikan adalah menentukan metode peramalan yang paling akurat agar ke depannya perusahaan dapat memprediksi kebutuhan di masa yang akan datang. Tujuannya adalah untuk memilih metode dengan tingkat kesalahan atau error yang paling rendah. Yang kedua yaitu control chart, di mana analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah proses produksi masih berada dalam kondisi terkendali secara statistik. Tujuannya untuk mengidentifikasi apakah terdapat variasi proses, baik secara alami maupun variasi yang disebabkan error atau faktor tertentu. Dan yang ketiga, kami menggunakan metode ARP-ODO. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana cara untuk mengintegrasikan proses bisnis mulai dari pengadaan hingga penjualan dalam satu sistem. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi alur bisnis sehingga proses menjadi lebih efisien, transparan, dan juga terintegrasi dari hulu hingga ke hilirnya. Dan untuk metode yang terakhir yaitu metode feasibility study, di mana metode ini digunakan untuk menilai apakah suatu investasi layak untuk dijalankan berdasarkan indikator finansial present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan juga payback period. Sehingga dari metode ini dapat diketahui apakah proyek tersebut memberikan keuntungan dan layak untuk direalisasikan. Melalui keempat metode tersebut, kami berharap dapat memberikan solusi dan juga rekomendasi yang tepat berdasarkan data analisis sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan juga berkelanjutan bagi perusahaan. Dan selanjutnya, untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Dimas Noven. Kepada saudara kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kerangka konsep, yang mana pada penelitian ini kami menggunakan 4 konsep utama, yaitu forecasting, control chart, ERP-ODO, dan feasibility study. Forecasting digunakan untuk memperkirakan permintaan sehingga perusahaan dapat merencanakan produksi dengan lebih baik. Sedangkan control chart berfungsi untuk memantau kualitas proses produksi agar tetap berada dalam batas kendali. ERP-ODO digunakan untuk mengintegrasikan data antar divisi sehingga informasi menjadi lebih cepat dan akurat. Dan terakhir, feasibility study ini membantu mengevaluasi apakah investasi yang dilakukan secara layak, secara finansial. Kemudian keempat konsep ini saling mendukung dalam meningkatkan efektivitas sistem manufaktur. Next. Kemudian forecasting, mana forecasting ini merupakan proses memperkirakan permintaan di masa mendatang berdasarkan data historis. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat merencanakan kapasitas produksi dan persediaan dengan lebih tepat, sehingga risiko overproduction maupun stock out dapat diminimalkan. Nah, pada penelitian ini, kami membandingkan 4 metode, yaitu moving average, hold, time series decomposition, dan winters. Kemudian kami mengevaluasi setiap metode menggunakan nilai MAD, MSE, dan MAPE ya. Maaf. Metode yang memiliki nilai error paling rendah dipilih sebagai metode terbaik karena memberikan
hasil prediksi yang paling akurat. Oke, next. Kemudian adalah control chart, yang mana control chart ini merupakan salah satu alat statistical process control atau SPC yang digunakan untuk memantau kestabilan proses produksi. Pengendalian dilakukan dengan melihat center line, upper control limit, dan lower control limit. Jika seluruh data berada dalam batas kendali, maka proses dianggap stabil. Namun, apabila muncul special cause variation, berarti terdapat penyimpangan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Selain itu, jenis control chart juga disesuaikan dengan karakteristik data, yaitu X bar, X bar R, dan X bar S untuk data variabel, serta P chart dan NP chart untuk data atribut. Next. Kemudian ini adalah ERP Odoo, yang mana ERP Odoo ini berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem. Dengan ERP, setiap departemen menggunakan data yang sama sehingga dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan duplikasi data. Pada alur Odoo, proses dimulai dari master data, kemudian purchase, inventory, manufacturing, sales, hingga invoice. Nah, karena semua modul saling terhubung, setiap perubahan data akan langsung diperbarui secara real time. Hal ini membuat proses bisnis menjadi lebih efisien dan membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat. Next. Dan yang terakhir adalah feasibility study, yang mana ini digunakan untuk menilai apakah suatu investasi layak untuk dijalankan dari sisi finansial. Dalam penelitian ini terdapat tiga indikator utama yang digunakan, yaitu net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, serta payback period. NPV menunjukkan apakah proyek memberikan nilai tambah. Dan IRR ini menunjukkan tingkat pengembalian investasi dibandingkan target perusahaan. Sedangkan payback period ini menunjukkan seberapa cepat modal awal dapat kembali. Dengan menggunakan ketiga indikator tersebut secara bersamaan, perusahaan dapat mengambil keputusan investasi dengan lebih tepat. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Novel atas waktunya. Untuk sekarang kita masuk ke bagian hasil inti. Yang pertama terkait forecasting atau peramalan. Dari keempat metode yang telah diuji, metode time series decompression telah terpilih sebagai metode yang paling tepat. Karena ini tingkat error yang paling rendah, yaitu dengan nilai MAPH-nya sebesar 3,9%, nilai MAD 181,4, dan MAC sebesar 55.625,3. Selain itu, metode ini sangat cocok digunakan karena mampu menangkap pola tren penjualan yang terus meningkat, sekaligus menyesuaikan fluktuasi musiman dari penjualan produk. Selanjutnya pada slide ini kita melihat hasil analisis control chart untuk data variabel yang mengukur dimensi produk. Di sini kita membandingkan dua produk. Untuk produk coffee table, grafnya ada di sebelah kiri. Ternyata ada suatu sampel yang keluar dari batas kendali atas, yaitu pada subgrup ketiga. Hal ini berarti ada masalah khusus di lapangan yang perlu disegera diinvestasikan oleh perusahaan. Berbeda halnya dengan Kalaks yang grafiknya ada di sebelah kanan, seluruh titik pengamatannya aman berada di dalam batas kendali, yang artinya proses produksi Kalaks sudah sangat stabil. Masih seputar kualitas, di slide ini kita membahas control chart untuk data atribut, yaitu untuk produk coffee table yang menggunakan P-chart maupun Kalax yang menggunakan NP-chart, keduanya masih aman dan berada di dalam batas kendali statistik. Rata-rata cacat untuk lag berada di angka 5,4%. Dan untuk Kalax sendiri stabil di kisaran 3 hingga 9 unit saja. Jadi keputusannya, perusahaan hanya perlu melakukan pemantauan berkala agar jumlah cacat ini tidak tiba-tiba melonjak. Next, di slide ini kita akan membahas hasil implementasi sistem ERP menggunakan aplikasi Odoo. Dari simulasi yang kelompok kami lakukan, terlihat jelas bahwa master data benar-benar menjadi fondasi utama. Dari data dasar tersebut, proses pengadaan barang, proses produksi di pabrik, hingga proses penjualan dan penagihan ke pelanggan, semuanya terhubung secara otomatis.
Tidak ada lagi pencatatan manual yang berulang. Sebagai buktinya pada sistem ini, kita berhasil mencatat transaksi pesanan secara real time dengan total nilai penjualan potensial mencapai lebih dari 10,6 miliar rupiah. Pada slide ini kita membahas hasil feasibility study atau uji kelayakan investasi. Untuk rencananya sendiri, pembangunan workshop baru PT Mebel Indah ini membutuhkan total investasi awal sekitar 5,16 miliar rupiah, di mana 77%-nya dialokasikan untuk pembelian tanah. Dari proyeksi keuangan 5 tahun ke depan, kita mendapatkan nilai NPV yang positif, yaitu sekitar 368,3 juta rupiah. Nilai pengembalian atau IRR-nya juga melebihi standar minimal perusahaan dan waktu balik modalnya bisa dicapai sebelum akhir tahun kelima. Jadi untuk kesimpulannya, proyek pembangunan workshop ini dinyatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Faisal Azhar. Terima kasih. Dan selanjutnya kesimpulan, kami mendapatkan 4 hasil. Yang pertama, forecasting. Metode time series decomposition menjadi metode terbaik karena memiliki tingkat error paling rendah dengan MAPE sebesar 3,9% serta nilai MAD dan MSE yang juga kecil. Ini menunjukkan bahwa model cukup akurat untuk memprediksi permintaan. Yang kedua, kualitas. Masih terdapat perhatian khusus pada lag, terutama pada subgrup 3 yang menunjukkan adanya variasi. Sementara itu, produk Kalax cenderung lebih stabil dan sudah terkendali secara statistik. Yang ketiga, dari sisi ERP, penggunaan Odoo terbukti mampu mengintegrasikan berbagai produk bisnis seperti pengadaan, produksi, persediaan, hingga penjualan dan invoicing secara real time. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional. Dan yang terakhir, dari sisi investasi, proyek ini dinyatakan layak secara finansial. Hal ini didukung oleh nilai NPV yang positif, IRR yang melebihi MARR, serta periode pembalian investasi yang tercapai sebelum tahun kelima. Sebagai penutup, proyek ini menunjukkan bahwa pengembalian keputusan berbasis data sangat penting mendukung sistem manufaktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami hasil presentasi.